Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kana dari kelas 5B Ekonomi akan mempresentasikan tentang pendekatan teori politik globalisasi. Pengertian globalisasi. Berbagai ahli memberikan pengertian tentang apa itu globalisasi. Beberapa teori globalisasi antaranya Martin Albright. Globalisasi adalah seluruh proses penduduk yang terhubung ke dalam komunitas dunia tunggul, komunitas global dengan lokasi lainnya serta menyebabkan terjadinya perubahan kepada keduanya. Ahmad Suparman, globalisasi merupakan suatu proses yang menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Anthony Giddens, globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara peristiwa di satu lokasi dengan lokasi lainnya. Globalisasi ekonomi dan perekonomian di Indonesia. Gejala globalisasi terjadi pada kegiatan finansial, produksi, investasi, perdagangan yang kelak berpengaruh pada hubungan antar bangsa dan hubungan antar individu dalam segala aspek kehidupan. Hubungan antar bangsa menjadi lebih saling bergantung, bahkan menjadikan ekonomi dunia menjadi satu seolah-olah batas antar negara dalam kegiatan perdagangan bisa tidak ada lagi. Borderless world. Kebijakan perdagangan, peluang, tantangan dunia bisnis, dan peran pemerintah dalam era globalisasi ekonomi. Kebijakan perdagangan dalam periode memasuki era lepas landas diarahkan pada penciptaan dan pemantapan kerangka landasan perdagangan, yaitu dengan meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri yang bertujuan untuk memperlancar arus barang, mendorong pembentukan harga yang layak dalam iklim persaingan yang sehat, menunjang usaha, peningkatan efisiensi produksi, mengembangkan ekspor, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan dan memeratakan pendapatan rakyat, serta menetapkan stabilitas ekonomi. Peluang dan tantangan bagi dunia bisnis. Terbukanya pasar dunia akibat globalisasi ekonomi membuka peluang bisnis di antaranya tersebarnya pasar dengan skala yang lebih luas, relokasi industri manufaktur dari negara industri maju ke negara berkembang dengan upah buruh yang lebih murah, tersedianya sumber pendanaan yang dapat diperoleh dengan biaya yang lebih murah, bunga, karena semakin beragamnya portofolio pendanaan. Lembaga yang berperan dalam globalisasi ekonomi. Ada 3 lembaga utama yang mengatur globalisasi, yaitu International Monetary Fund (IMF), 2 World Bank, 3 General Agreement on Tariff and Trade (GATT), dan World Trade Organization atau WTO. Tingkat globalisasi dan sudut pandang terhadap globalisasi. Tingkat globalisasi menurut Susan dan Streeck Halwani 2005-197, globalisasi terjadi pada berbagai tingkatan. Sejarawan Prancis Fernand Braudel menyatakan bahwa globalisasi terjadi pada tingkat material life, yaitu terciptanya struktur produk global yang menentukan barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara untuk kelangsungan dan kenikmatan hidup. 2. Globalisasi juga terjadi pada struktur keuangan, pembiayaan proses produksi melalui kegiatan investasi. 3. Globalisasi terjadi pada tingkatan persepsi, keyakinan, gagasan, dan selera. Sudut pandang terhadap globalisasi. David Hall et al. 1999 membagi pendapat para pakar ke dalam 3 kelompok. 1 kelompok hiperglobalis, 2 kelompok skeptis, 3 kelompok transformasional. Model-model sistem ekonomi global. Model 1 ekonomi internasional, model 2 ekonomi global, globalized economy. Dampak ekonomi global. Dampak utama yang muncul akibat globalisasi ekonomi adalah cara mengatur ekonomi global. Pasar yang global terlepas dari konteks sosialnya sulit diatur sekalipun kerjasama efektif antara pihak yang berwenang mengatur ekonomi dan kepentingan mereka sejalan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.